Baik semuanya, di sini kita akan membahas mengenai materi pencegahan penyakit kecacatan dan kematian. Ada 4 tingkat pencegahan. Yang pertama, pencegahan tingkat awal atau primordial prevention. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama atau primary prevention. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention. Dan yang keempat, pencegahan tingkat ketiga atau primordial prevention. Penguatan pelayanan kesehatan primer. Yang pertama, meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat atau UPM. Yang ketiga, melaksanakan upaya kesehatan perseorangan. Yang keempat, memantau dan mendorong pembangunan dan perluasan kesehatan. Angka kesakitan atau morbiditas. Morbiditas atau kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk selain mortalitas, angka kematian, serta umur harapan hidup dari penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas, berarti tingkat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka morbiditas atau kesakitan, menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang semakin baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Angka kematian atau mortalitas. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian atau umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi, skala besar suatu populasi per dikali satuan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Baik, di sini kita akan membahas bermacam-macam rumus. Yang pertama, rumus risk risiko dengan rumus probabilitas pajanan suatu penyakit dibagi probabilitas suatu penyakit tanpa pajanan. Yang kedua, relative risk dengan rumus angka insidensi penyakit terpajan dalam suatu kelompok dibagi angka insiden penyakit pada mereka yang tidak terpajan dalam satu kelompok. Yang ketiga, attributable risk dengan rumus P dikali R kurang 1 dibagi P dikali R kurang 1 ditambah 1 dikali 100. Mari kita lanjut untuk membahas rumus-rumus insidensi angka dan serangan. Pertama, angka serangan kasar dengan rumus jumlah orang sakit akibat penyakit dibagi jumlah orang yang menghadiri acara dikali 100. Yang kedua, angka serangan umum dengan rumus jumlah orang sakit atau kasus baru dalam periode waktu tertentu dibagi jumlah orang atau populasi berisiko dalam periode waktu tertentu dikali 100. Yang ketiga, ada angka serangan menurut sisi makanan dengan rumus jumlah orang yang memakan makanan tertentu menjadi sakit dibagi jumlah total orang yang memakan makanan tertentu dikali 100. Rumus angka serangan sekunder yaitu jumlah orang terpajan yang terkena penyakit selama masa inkubasi dibagi jumlah orang yang terpajan oleh kasus primer dikali 100. Rumus angka insidensi atau angka kasus yang tercatat sama dengan jumlah kasus cedera dan kesakitan dibagi total penduduk selama satu periode waktu dikali K. Rumus angka insidensi kehilangan hari kerja sama dengan jumlah hari kehilangan hari kerja dibagi jumlah jam kerja seluruh pegawai selama satu periode waktu dikali 100. Ada rumus insidency rate dengan rumus jumlah orang yang baru terkena penyakit dalam suatu jangka tertentu dibagi jumlah orang yang berisiko terkena penyakit dikali lamanya orang dalam risiko. Lalu rumus angka kematian kasar sama dengan jumlah kematian dicatat selama setahun dibagi jumlah total penduduk pada periode yang sama dikali 100. Rumus angka kematian pada umur tertentu sama dengan jumlah kematian antara umur 1-5 tahun di suatu daerah dalam 1 tahun dibagi jumlah total penduduk antara umur 1-5 tahun dalam periode waktu yang sama dikali 1000. Dan rumus angka kematian bayi sama dengan jumlah kematian umur 0-1 tahun yang dicatat selama 1 tahun dibagi jumlah lahir hidup pada periode yang sama dikali 1000. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih atas waktunya.